Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan ini. Hari ini kita akan lanjut renungan kita dari surat Yakobus. Kita akan lanjut dari Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata begini, "Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Kalau kita membaca bagian ayat ke-7, Yakobus memulai dengan apa? Kata apa? Karena itu. Karena apa, saudara? Karena yang mana? Ya, kita mundur di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagaimana ketika ketidakadilan, ketika penderitaan harus dialami oleh orang yang benar. Orang benar saya sempat jelaskan di situ berkaitan dengan jemaat Tuhan pada saat itu. Ya, bagaimana ketika penderitaan mereka harus alami, gitu ya. Karena begini sudah, banyak orang ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mempunyai sikap-sikap yang salah, gitu ya. Seperti apa? Menjadi marah, ya, menjadi lemah imannya, bersungut-sungut, ya, berhenti ikut Tuhan atau menjauhi Tuhan, ya. Terus ada yang lari ke dalam dosa dan sebagainya, saudara. Ya, karena saya bilang begini kan, kalau saudara mendengar renungan saya sebelum-sebelumnya, saya bilang bahwa setiap orang Kristen, ya, setiap orang benar, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami penderitaan. Ya. Karena kita pasti mengalami penderitaan, saudara, maka adalah sesuatu yang penting bagi saya dan saudara untuk kita belajar tentang sikap yang benar dalam mengalami penderitaan. Ini yang dijelaskan oleh seorang Yakobus lewat firman Tuhan ini di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11. Bagaimana saya dan saudara memiliki sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, ya. Kalau saudara baca ayat 7, ayat 8, ayat 10, sikap pertama yang dijelaskan oleh seorang dari firman Allah ini, saudara, adalah apa? Sabar. Haleluya. Sabar, ya. Sabar berarti kita tidak membalas dendam, saudara. Kita tidak marah, ya. Ingat, saudara, bahwa penderitaan mereka, jemaat Tuhan atau orang-orang benar pada saat itu, penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh penindasan orang-orang kaya. Sudah bisa baca itu, ya, Yakobus pasal 5 ayat 4 dan 6. Jadi bisa saja mereka menjadi marah dan ingin, apa sudah, membalas dendam. Tetapi firman Allah datang kepada mereka apa? Mereka harus sabar. Ya. Sabar dalam penderitaan juga berarti bahwa kita tidak bersungut-sungut, saudara. Kita tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Sabar juga berarti kita tidak iri hati melihat nasib orang lain yang tidak mengalami penderitaan seperti kita. Ya. Banyak kita menjadi iri hati kan. Kenapa saya alami ini dan kenapa orang itu tidak mengalaminya, gitu ya.
Nah, saudara bisa baca perbandingan hal itulah. Saudara bisa baca Mazmur pasal 73 gitu ya. Orang benar ini seolah-olah dia iri kok ada orang-orang yang tidak percaya, tetapi mereka semakin gemuk gitu ya. Tapi kita yang semakin setia, kayaknya seolah-olah seperti ditinggalkan Tuhan. Ya. Sabar berarti apa? Tidak iri hati. Sabar juga berarti begini saudara, bahwa kita ini tunduk dan berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Haleluya. Kita sabar berarti apa? Kita ini tunduk, kita ini berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Kita tidak marah kepada Tuhan. Kita tidak memberontak terhadap Tuhan. Tapi apa? Kita belajar tunduk dan berserah pada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan saya saudara hari ini? Apakah kita ini sudah sabar ketika Tuhan izinkan penderitaan kita alami? Haleluya. Ya. Yang kedua, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Saudara, di ayat 8 dikatakan apa? Kita harus apa? Meneguhkan hati, gitu ya. Dalam terjemahan lain bilang begini, kuatmu, ya, atau berdirilah teguh, teguhkanlah hatimu, ya. Dan kata apa? Jangan bergerak, jangan digoyahkan, gitu ya. Kita harus tetap teguh dalam menghadapi penderitaan. Iman kita jangan digoyahkan, tetapi kita harus apa? Menguatkan hati kita ketika kita ada di dalam penderitaan. Kata apa? Kita tetap percaya kehendaknya Tuhan. Amin. Kita tetap percaya pada waktu dan kehendaknya Tuhan. Kata ini sebenarnya saudara, ya, kata yang sama yang digunakan pada waktu Musa menopang, ya, pada waktu Harun dan Hur, saudara, menopang tangan Musa, gitu ya. Dalam terjemahan Septuaginta atau bahasa Yunani, ya, Perjanjian Lama yang memakai bahasa Yunani, ini kata yang sama yang digunakan, gitu ya. Meneguhkan, gitu ya. Dengan kata lain, mereka tetap memegang teguh supaya apa? Tetap berdiri tegak. Kita tidak digoyahkan cuma karena penderitaan. Iman dan perasaan kita tetap fokus kepada Tuhan, tidak berubah-ubah atau tidak naik turun. Amin. Yang ketiga, apa yang menjadi sikap yang harus kita miliki, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Di ayat yang 9 bilang berkata begini, jangan bersungut-sungut satu terhadap yang lain, ya. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Kalau dalam terjemahan NIV bilang begini, janganlah bersungut-sungut satu kepada yang lain atau menentang satu sama lain, gitu ya. Ini bisa berarti bahwa kita ini tidak boleh saling menyalahkan, ya. Kalau kita satu keluarga mengalami penderitaan, ya, maka seringkali kita saling menyalahkan kan satu sama lain. Sehingga justru bukan untuk bagaimana menyelesaikan masalah, tapi justru memperberat penderitaan, ya. Dan ketika penderitaan, gitu ya, ketika kita saling menyalahkan, justru itu boleh saya bilang begini, memperkecil kekuatan kita dalam menghadapi penderitaan, ya. Bersungut-sungut, ya, seolah-olah mereka berkata, wah ini tidak adil, gitu ya. Kita bersungut-sungut tentang keadaan orang Kristen yang lain. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan, gitu ya, dan meminta Tuhan membalaskan dendam, gitu ya. Begini saudara, kita boleh saja menceritakan kepada Tuhan segala penderitaan yang sedang kita alami, bahkan tentang orang-orang yang membuat kita menderita. Tetapi jangan dengan hati yang menginginkan balas dendam, ya. Sebenarnya ketika kita bersungut-sungut apa saudara? Ini menunjukkan apa? Kita ini kurang percaya, kita ini tidak puas, gitu, ya. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak berlaku yang untuk kita. Tapi justru begini,
Lihat ini saudara sebagai kesempatan kita. Sekali lagi saya bilang terus menerus kepada saudara. Kesempatan bagi kita untuk apa? Kita menjadi pelaku firman Allah. Dengan apa? Kita mengasihi orang-orang yang sedang membuat kita menderita hari ini. Saya tidak tahu apa yang mereka lagi lakukan sama saudara. Yang terakhir saudara, apa yang menjadi sikap yang benar ketika kita mengalami penderitaan? Ayat yang ke-11 berkata, bertekun. Ya. Pada waktu kita mengalami penderitaan, gitu ya, seharusnya kita bertekun. Yakobus menyuruh bertekun. Artinya apa? Tidak putus asa, tetapi sebaliknya terus ikut Tuhan sekalipun mengalami penderitaan. Saya bilang sekali lagi saudara ya, kita terus mengikut Tuhan sekalipun mengalami penderitaan. Ya, apakah saudara tetap bertekun hari-hari ini dalam Tuhan? Dalam saat teduh, dalam doa, dalam pelajaran Alkitab, dalam melayani Tuhan, dalam bersaksi, ya. Walaupun keadaan saudara lagi menderita. Tapi marilah, kalaupun kita lagi mengalami penderitaan hari ini, kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, yaitu sabar, kita meneguhkan hati, kita tidak bersungut-sungut ya terhadap orang lain atau terhadap keadaan, dan kita terus bertekun dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Haleluya.